Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bil izza wal 'azama wal qudrati wal haiba was sultani wal jalali wal kamal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuni hubbaka. Amin. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli minal ma'i wal barid. Enggak usah sambil marah-marah, santuy. Disuruh enggak disuruh memang baik, giliran disuruh kencang bentar. فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق الرسول حبيب النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين وبقلب سليم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'amaddin faman aqama faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Yang kami hormati dan kami muliakan adalah para kesepuhan, tokoh agama, para kiai, para asatidzah, bapak-bapak yang senantiasa bisa berjasa bermuajah malam hari ini di majelis taklim di Mushola At-Taqwa, yang senantiasa insya Allah berikan kemuliaan dan pintu rahmat Allah bukakan seluas-luasnya. Amin. Kami khususkan untuk Al-Ustaz selaku Ketua DKM, Ustaz Dedi, betul tak salah sebut, yang mana orangnya yang tadi girang-girang jingkrak saja ngomongnya. Alhamdulillah juga ke Pak RW 13, betul? 18 11 berarti kuping saya belum nyari. Insya Allah juga kepada Pak Ustadz yang memimpin hadiah atau hadiah tadi kepada Bapak Ustadz Ihsan, betul? Yang juga Pak Ustadz Imam yang barusan mengumandangkan atau menggaungkan suara emasnya sebagai qori malam hari ini. Insya Allah Allah berikan keridhaan dan kemuliaan kepadanya. Amin ya Rabbal. Juga kepada
seluruh audiensi, ibu-ibu yang cantik-cantik semuanya, mudah-mudahan ibu tidak pulang dulu sebelum acara pengajian ini bubar. Bisa Bu? Ya, yang bubar duluan pulang duluan, saya doain pulangnya di stop sama kuntilanak. Juga kepada seluruh yang bisa membantu mensukseskan acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami maksud adalah seluruh tim panitia yang sudah semangat atau memberikan kirohnya ketika kami turun dari kendaraan, kami disambut dengan begitu antusias atau semangatnya, insya Allah. Malam hari ini kita persis di malam ke-20 26 apa 27 ya, alhamdulillah berarti persis di malam 27 ya. Insya Allah di malam 27 ini adalah perayaan yang persisnya pada saat keberangkatan baginda Nabi dari Isra sampai wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kami limpah curahkan kepada junjungan paduka Allah, manusia yang terbaik akhlaknya, manusia yang sangat santun budi pekertinya, manusia yang paling bertanggung jawab di dalam kehidupan ini, manusia yang paling kuat ibadahnya, tahajudnya, duhanya, saumnya, manusia yang senantiasa ahli makrifat kepada Rabbul Izzah. Beliau adalah Nabi besar kita Muhammad. Kepada keluarganya, sahabat serta pengikut-pengikutnya, ikhwatillah, kakang teteh yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat singkat ini, insya Allah kita memetik hikmah dari berbagai macam keadaan, kondisi, perjalanan yang senantiasa perjalanan singkat, satu malam yang sangat luar biasa yang kalau kita hitung secara hitungan waktu menurut hitungan manusia sangat luar biasa. Bukan peristiwa biasa-biasa saja, tapi peristiwa yang sangat teristimewa dan peristiwa yang sangat luar biasa, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah di kesempatan yang sangat mulia ini, mungkin untuk masyarakat Benggala Tengah, betul? Kenapa tidak Benggala Pinggir? Saya cuma nanya kenapa ketawa. Ya, mungkin posisinya di tengah. Ya, nggak tahu pinggirnya yang mana, pokoknya disebut pinggirannya adalah kuburan yang di sebelah. Insya Allah di kesempatan yang sangat indah, kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi, mengundang Gori, mengundang Mubalik, mengundang seluruh kesepuhan tokoh agama, juga para aparatur pemerintah setempat dari mulai RW, RT, perlu diundang nggak? Enggak, lagi sibuk ya, itu alasan ketua DKM saja. Lagi sibuk, lurah nggak diundang, apalagi camat, apalagi Pak Wali. Bu, saya dididik sama YouTube dia Bu malam hari ini. Jangan lupa YouTube saya Ubay Alkaf. Ibu dan bapak-bapak tolong subscribe. Subscribe. Anak bilang subscribe ya, bahasa gaulnya. Subscribe. Terlalu gaul ya. Di sini ditulis ya, yang penting. Ada ya? Tadi yang sebelum saya melangkah jauh menyebutkan beberapa keterangan ataupun referensi yang utuh tentang bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tadi yang disebutkan sama Kang Ustaz Debi, namanya Wahid Hikmat, tapi dipanggil Ubay. Ubay itu Ustaz yang lebay. Sebenarnya saya kemana-mana, kenapa tahu usianya katanya lebay geni. Katanya seperti itu bukan menurut saya, maka dijadikan channel YouTube saya. Saya kemana-mana bawa tongkat
ada ibu-ibu yang berpikiran, itu kenapa ustadznya kiainya bawa tongkat, apa keselio? Nggak ada, nggak ada yang nanya seperti itu. Ada, Masya Allah, kamu ustadz katanya, kamu ustadz udah, kamu ustadz ngerokok aja jojong di situ menikmati rokoknya, ya. Itu termasuk orang NU ya, Nahdlatul Udud. Ya, nggak masalah ya. Ya silakan, kalau saya nggak menyuruh, melarang juga enggak. Bagi penikmat ahli hisab, silakan asal. Ya, insya Allah di kesempatan yang sangat mulia ini pula, waktu kita ceramah mungkin setengah jam. Ada yang bilang di belakang di bawah saya, apa di setengah jam, enak baik. Ya, jadi insya Allah maunya setengah jam, apa 1 jam setengah, apa 2 jam? Ya kalau 2 jam kelamaan. Besok pagi pun saya ngajar. Yang duhurnya saya ngisi di Perintis. Ya jadi kegiatan memang masih rapat di bulan Rajab, alhamdulillah. Ya. Karena subuhnya jam 9 saya ngisi di Bumi Agung, malamnya saya ngisi di Kamila. Ya terus muter. Ya, mungkin sama Pak Ustadz yang kori tadi ya nggak beda jauh ya sebanding kan. Kalau dengar dari suaranya kebanyakan job juga Pak Kiai. Ya, subhanallah. Kayak saya ya, kayak Mumbai itu suaranya serak-serak jibruk. Ya. Masya Allah, di kesempatan yang sangat mulia ini kita meneliti daripada setiap kekurangan tentang kehidupan yang Allah ujikan kepada kita, terutama adalah bab ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana musola yang dinamai dengan at-taqwa. Ya, jadi at-taqwa itu kan sikap kondisi seseorang hamba, dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang Allah larang. Pendek kata dengan sikap takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul ya ulul albab. Jadi kedahsyatan keindahan seseorang mampu merenungkan ayat-ayat Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ada bekal untuk kehidupan akhirat sebagaimana tercantum dalam tema malam hari. Saya boleh muter kebalik badan saya, Bu. Bu, boleh balik. Udah izin ya, saya balik mau ngeliat judul dulu. Menjadikan sholat sebagai benteng keimanan yang kokoh untuk dunia dan akhirat. Sholat sesuatu yang tidak asing bagi kita, tapi asing bagi orang-orang yang susah datang ke musola ataupun ke masjid ataupun ke surau-surau. Sebab kata dengan suku kata sholat asluhu indal fil hukmi, dari asal hukumnya sholat, asli sholat dari kata adu'a secara etimologi, secara tata bahasa. Tapi sholat dalam sesuatu yang komprehensif atau secara menyeluruh, secara kafah, bahwa sholat dalam usul fikih, dalam istilah atau terminologi aqwalun wa af'alun wal muftatatun bitakbir wal muhtatamatun bitaslim. Itu aslinya sholat secara tata bahasa. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram wal muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan sal, itulah sholat. Tapi perintah sholat ini mutlak bagi seorang hamba yang harus benar-benar memiliki esensi, kekuatan, potensi keimanan yang utuh di hadapan Roh. Keyakinan yang tidak pernah bisa putus. Artinya apa seorang hamba ketika dia menyatakan dirinya hamba Allah? Benarkah? Tidak berbenturan, tidak menjadi lawan kata atau menjadi suatu antonim bahwa dia benar-benar hamba Allah. Allahnya ngaku itu hambanya. Seringkali orang dia mengatakan hamba Allah, Allahnya tidak mengaku dia hambanya. Jerewong serang mah komo maning ning musala ning masjid, wa wudu jimprak ke jombol.
Ngerti Bu? Ngerti? Bukan jarang ngerti. Berarti orang Jerman, kunja Jerman. Maka yang dinamakan sholat sebagai suatu kekokohan untuk kekuatan pintu dunia akhirat, keselamatan seseorang, maka kita selipkan. Setiap awalan sholat itu dilakukan awalnya dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam sesuai tema. Karena ketika saya tablik di komplek ini, di kampung ini akan berbeda temanya, saya akan lupa sesuai tema saja. Ya baik Bu. Sorban gede. Sorban apa surban ke? Sorban di bawah sorban itu aspal. Paling banter buat aku. Saya memanggilnya surban. Yang dirofakan kata. Endal bil harfi sir rofakun surban. Supaya tidak dibilang di bawah sorban adalah aspal. Pak Ustadz ngomong-ngomong kupas itu intermezzo saja. Nanti juga akan saya sampaikan sesuai tema malam hari. Salat merupakan benteng bagi keimanan seorang hamba. Al-husnun jadi merupakan benteng atau bangunan min syaitan salas, benteng daripada gangguan setan itu cuma 3. Pertama al-masjidun atau al-musollatul husnun. Masjid atau musola adalah benteng. Siapa yang tidak mau datang ke masjid atau tidak datang ke musola atau tidak datang ke sorong-sorong atau tidak datang ke langgar-langgar, maka tidak punya benteng. Makanya tadi di awal tadi saya sebutkan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Salat itu tiang agama. Yang disebut tiang adalah penyangga. Saya lihat di salat taqwa tiangnya cuma ada 2. Benar? Benar? Bu, ngalangin enggak tiang itu, Bu? Kalau ibu bilang menghalangi, geser dikit supaya adalah memperarai kita. Ya jangan sampai ibu punya alasan, ya ini malas, rambutnya riwong. Ya Bu, dia riwong pun yang penting beriman kepada Allah. Amin ya Rabbal. Ya kalau dibilang riwong pun terarti yang di sebelah saya ini sebelah itu juga punten mantan riwong sah. Baru dipotong kemarinnya teh, tapi tetap tampan. Makanya jangan melihat seseorang itu dari casing. Orang Inggris bilang mengatakan don't judge a book by cover. MKSB kita kan maksa banget gitu loh. Itu bahasa Ustaz itu baik begitu kan. Jangan melihat sesuatu dari sampul. Tidak semuanya yang gondrong itu kan. Buktinya malam hari ini yang gondrong ceramah. Ya. Jadi tidak semuanya gondrong itu tidak beriman. Ada orang yang berpenampilannya seperti punten, seperti orang tidak waras. Itu dalam bab fikih disebutnya zawalil akli, seperti orang hilang akal. Tapi ternyata orang itu makrifat kepada Allah. Kita tidak tahu di dalam hatinya ia menyebut asma Allah, dia berzikir terus. Tapi kalau kita bercermin melihat ibrah, walajar kedua contoh yang terbaik dari baginda Rasul. Bu, Rasul mah jangankan merem, jangankan melek Bu, meremnya aja dia ingat ke Allah. Buktinya apa? Ya ada satu dalam kitab Marokil Ubudiyah, sarahnya Bidayatul Hidayah, satu referensi atau keterangan dikatakan wa qalbuhu lam yanam wa la 'ainu qad na'asa. Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalbuhu lam yanam, hatinya tidak pernah tidur, wal 'ainu qad na'asa, meskipun posisi matanya merem. Kita mabu boro-boro melek aja kadang lalai. Makan kadang lupa baca bismillah, kadang-kadang makan pun punten masih sering pakai tangan kiri
Kiai, Ustaz, Abuya, kapan nerangin Rajabnya? Nanti juga saya terangkan. Sebenarnya aslinya ceramah saya paling sedikit sejam setengah, tapi malam hari ini karena besok subuh saya harus berangkat ngajar ke Puri Citraland, insya Allah ngajinya sejam saja. Itu paling kondusif. Sebagaimana Imam Puntat ya, Imam Nawawi dalam tafsir Munir mengatakan al-ta'lim li waqti yukaffiru dzunubil kaba'ir. Ngaji 1 jam bersama Kiai Abuya Ajengan yukaffiru dzunubil kaba'ir, sejam pun menghapus dosa-dosa besarnya. Amin. Jadi ibu datang ke sini bermujalasah, berwajah, bertatap muka dengan Kiai, dengan Ustaz malam hari ini, masya Allah. Yang punten, yang digugurkan bukan dosa-dosa kecil. Dosa ibu ngelawan ke suami ibu itu udah hancur, malam ini udah runtuh walaupun belum 1 jam. Amin. Ya saya ngelihat orang Manggala Tengah ini, Kang Fendi, masya Allah, Kang RT, kelihatan banyak yang masih ngelawan ke suaminya. Dari bibirnya masih cingar naik 11. Iya puntennya. Tobat ini bulan Rajab. Rajab itu seringkali disebut al-asom. Apa al-asom? Dari definisi lugat kata bahwa yang namanya al-asom adalah menetes, garis miring mengucur. Apa yang dikucurkan? Rahmat Allah di bulan Rajab. Pantas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Wa syahru Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, yang kita semuanya selaku yang mengaku sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jadi kalau kita mengaku umat Rasul, benarkah Rasul akan bertemu kita? Karena yang kita harapkan cuma satu, syafa'atul ummah, atau golongan yang besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di padang mahsyar. Yang kita dikumpulkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan semoga Allah senantiasa menjadikan barisan kita di barisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada 2 barisan besar. Yang satu barisan di sebelah kiri adalah barisannya Abu Jahal. Siapa bu? Abu Jahal. Kenal sama Abu Jahal bu? Kenal? Enggak, ya takutnya kenal. Pak Ustaz kenal saya di Pasar Lama. Ya, bukan Abu Jahal. Kalau yang di Pasar Lama itu Abu Bungker. Ya, tapi keturunannya Abu Jahal ini sampai detik hari ini tidak pernah putus. Dia namanya adalah Abu Gosok, yang sering ngomong-ngomongin tetangga. Itu turunannya Abu, namanya apa? Abu Jahal. Ya, makanya sadar diri bu, ini Rajab. Rajab ini Allah mengucurkan pintu kemuliaan kebaikan. Maka jangan sampai kita tidak berbuat baik. Karena kalau di bulan Ramadan kurang lebih hitungannya beberapa bulan lagi. Malam hari ini adalah malam 27. Sebentar lagi kita ngitung Syawal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah wa qatilul musyrikina
nanti ada door prize ambil di ketua DKR atau di KRT. Udah disiapin kan ada door prize biasanya kalau rojaban. Iya. Atau ayat 36 yang ngomong qori. Kalau qori memang disyaratkan harus hafiz ya. Harus hafal Quran ataupun fahmul Quran minimalnya. Ya potongan-potongan ayat yang memahami. Allah bilang inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyar. Sesungguhnya iddah bilangan bulan di sisi Allah indallah isna asyar. 12 bulan. Syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yakni di saat Allah menciptakan langit samawati wal arda minha arba'atun hurum, ada 4 yang diharamkan. Mari kita teliti kekurangan kita di bulan Rajab ini. Sebab Rajab adalah bulan bercocok tanam amal-amal sang kita. Syakban atau jerewong serang mengkoroa benjang. Sebentar lagi hitungan 3 hari lewat adalah datang roh atau syakban. Adalah bulan tempat kita menyiram amal-amal salih kita, bahkan kita pupuki amal-amal kita. Yang menjadi permasalahan usahabat tahun anu sudah dikintan. Kita cara suka bumi ngomongnya sudah wake-wake emang cepat ngomong serang. Tadi tipe kedokter ribut bang suka bumi kamu Ustaz. Jare pansong. Punten ya, orang Serang mah bukan disebutnya juga bukan di sana bukan ajunan, disebutnya uang Serang. Aisyah namanya batna ajengan. Ada orang Serang kiai disingkat ki. Ya banyak yang singkatan-singkatan seperti itu. Maka ketika kita merenungkan kalau memang Allah menciptakan 12 bulan ada 4 yang diharamkan, apa itu? Allah ciptakan langit dan bumi, ada 4 yang diharamkan. Maka di Rajab ini dikatakan bulan haram. Bulan apa? Haram. Bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang teristimewa di bulan Rajab ada 4. Kita catat dulu, nanti saya nerangin Mi'rajnya, Isra Mi'rajnya atau peristiwa sholatnya. Jadi yang teristimewa sekali lagi di bulan Rajab ini ada 4. Pertama adalah di tahun kelima. Di tahun kelima adalah terjadinya hijrah. Apa? Hijrah ini apa cepewong serang? Pindah. Waktu itu Rasulullah mengajak berhijrah dari Yastrib ke Habasyah. Yastrib ke Habasyah. Dulu nama Mekah itu adalah Yastrib, Habasyah adalah Madinah. Makanya kalau ada ustadz keturunan Madinah disebutnya Al-Habasyi. Nanti susah. Yang kedua, di bulan Rajab ini adalah sesuatu yang teristimewa dan terbaik. Pada tanggal 13 Rajab lahirlah seorang khalifah yang keempat. Dia adalah Ali bin Abi Thalib, lahir di bulan Rajab. Dan ada mazhab yang senantiasa ajarannya dianut muktabar di Indonesia, di Irak, di Sudan, termasuk di Palestina. Dia adalah mazhab Imam Syafi'i. Punten saya mau nanya di musola at-taqwa ini, punten ke imam ketua DKN subuh di sini pakai kunut enggak? Keren bener ya. Pakai kompak enggak pernah. Kunut itu punten, boleh saya baca? Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Melungu baik. Wa'afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima a'tait. Wa qina bifadlika syarra ma qadait.
syarra ma qadait. Saya nggak baca dalam hadis rahmat. Maka siapa yang kunutnya pakai rahmat ganti bi fadlika, keutamaan. Enggak ada di hadis ini. Bi fadlika syarra ma qadait itu kunutnya. Begitu fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik fa inna liman walid disi. Kenapa? Itu bukan kunut, itu puji-pujian. Kunutnya yang 5. Mazhab Imam Syafi'i ketika kunut dia mangsi. Jadi ketika fa innaka maka disi. Mazhab Imam Syafi'i ketika kunut, saya terangin sedikit. Bukan saya anggap bodoh ataupun tidak tamyiznya orang-orang Benggala Tengah, tidak. Karena saya mubalik, saya penceramah, saya terangin aja biar lebih jelas. Dia mengkunut di jahar setelah ruh. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Adakah mazhab yang tiganya? Kan mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali atau Imam Ahmad. Mazhab kita 4. Jadi itu yang dijadikan patokan. Adapun khilafiyah dalam fikih itu banyak sekali. Termasuk nanti orang yang sholat jari-jarinya gerak-gerak. Jangan diledek. Enggak membatalkan, cuma kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan itu makruh menggerakin tangan. Selain itu sujud i'tidal tumakninah, rukun sujud ada niat takbir. Kalau rukun sholat 18 niat takbir berdiri macam Fatihah itu maknanya itu dalam makna sampai seterusnya 18. Rukun sujud ada 6 niat takbir, lakukan 2 kali sujud, irfa' fi sajdah ini bangkit dari 2 sujud ya, baru salam, baru tartib. Rukunnya ada. Itulah yang disebut adab ibadah. Bagaimana seseorang bisa kokoh imannya kalau tidak mengerti dia adab ibadah? Seseorang dia bisa paham melaksanakan sholat dengan baik karena punya ilmu yang cukup. Bagaimana seseorang pengen cukup ilmunya? Ta'lim, ngaji. Jangan benci sama orang-orang yang rajin ta'lim. Ngaji baik, ngomong jalan terus, neraka sih. Kumane ngiro dengan alat cebong bunder, sakman, jam juli. Makanya jangan suka ngeledek sama orang masjid. Sorban bidang, ngaji surga. Kumane ngiro sorban. Sorban apa sorban? Ya, jadi itu mah nggak apa-apa. Sekedar intermezzo saja. Menyebut apapun yang tidak berkaitan dengan syariat tidak disalahkan. Pokoknya maksudnya pahamnya kesalahan. Makanya seseorang kalau memang benar-benar punya ilmu, perangannya itu akan dia baik. Al-azabu qabla ilmi, al-azabu fawqa ilmi. Adab itu sebelum ilmu, adab itu fawqa ilmi, di atas ilmu. Yang ini kalau orang dia punya ilmu yang cukup, punten ya pasti akhlaknya baik. Apalagi kalau dia punya iman yang cukup, maka ilmunya cukup, akhlaknya baik. Kalau dia ngerasa punya ilmu dan punya iman yang cukup tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab yang baik, maka bermasalah orang itu asli. Rajin ke masjid, tapi sering dengki ke tetangga. Nah ini penyakit hati yang perlu dibersihkan. Rajin ke masjid, ngomongin tetangga juga rajin. Apa malaikat bingung kira-kira? Rawiyah, ada yang namanya Rawiyah di sini. Wes, kalau nggak ada Rawiyah tidak. Tidak, kamu ngaji rajin, ngomongin tetangga rajin. Karena ada punten saya ibu-ibu tuh ada yang punten biasanya rajin ngomongin tetangga, nggak ngomongin demam langsung riak. Ada begitu, enggak enak. Ada ibu-ibu yang nggak ngelawan suaminya stres. Kata suaminya senang ngelawan dia, los di rumah mancing neraka kurban. Tapi amar kok Ustaz Waraisi mancing neraka los jojong baik. Apalagi orang yang tidak mau sholat, satu waktu ninggalin sholat itu 1000 tahun akhirat. Satu dunia adalah 1000 tahun akhirat digodok, digencet, diputus akan dasi, diremukkan malaikat, disambung. Ampun, tolong, direntakkan.
Siapa kuasanya Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun sambil melata. Segala urusan di dunia di akhirat ini, kalau Allah menghendaki terjadi. Tapi kita tidak sadar umur kita semakin bertambah. Aslinya menurut hakikat adalah berkurang kita. Sebab kalau memang kita mau merenungi diri ini senantiasa berkaca, bercermin dari sesuatu kekurangan. Kekurangan apa? Kita kurang sabar, kita kurang tobat, kita kurang taat, benar. Kita kurang jujur, kita kurang pandai bersyukur, kita kurang pandai bersabar. Makanya Allah bilang wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini surat Yasin raji'un sampai wong ngapain balik mana ke ayat kieu raji'un itu jauh mana. Karena surat Yasin jumlahnya 83 ayat dipakai ngimamin sholat Jumat sama imam yang hafalannya bagus, murotalnya keren. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai surat Fatihah baru suratnya ya. Ayat terakhir surat Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kira-kira makmum kayak apa? Baru Yasinnya doa. Ayat yang kotor, ayat yang putus, yang pendek. Yang dua sempurna. Ya dari hayat tohar. Ya dari hayat tohar. Ha ya tohar. Sin dari huruf yang 8 nakor sohasa untuk nun kof sin ain. Nun kof sod ain sin lafkat. Nekap min. Mad lazim harfi musyabah. Iyanya dari madrasah muhafaf dipakai sama imam. Aturan itu bukan. Takutnya dihabisi. Memang suara imam yang merdu bikin nyaman asli. Tapi kalau Yasin kebayang 83 ayat Pak dipakai imam pernah ini saya pernah. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sebelah kita. Bisa ditinggal imam. Makanya kalau dijadikan imam ringankan makmum supaya nyaman, apalagi terutama sholat subuh tuh. Ya kalau ayat pertamanya surat gede boleh pakai alif lam di ayat, rakaat keduanya pakailah inna a'tayna kal fasalli inna sya'ala semuanya kamu. Atau surat Al-Ikhlas dibaca. Kenapa? Orang habis punten sholat subuh itu ada yang buru-buru mau kerja, benar? Ada yang kadang-kadang belum BAB keleletan. Sholatnya pakai goyang dikit kanan kiri. Wong sholat nahan pengen ngising, maaf. Wong sholat pengen nahan pengen ngentut, maaf. Tapi lalu dikentut akan umpama haram hukumnya. Jadi keluar-keluarnya saja digencang aja. Tapi bunyinya tapi asli Kang Haji kalau dikentutin haram. Apalagi begini uang itu gaya mangan pete kalau jengkol. Manggune gaya modal dulu. Ya Ramadan kali ini ibu-ibu yang doyan pete apa jengkol ya punten kalau bisa kurangi. Ya itu penyebab bau mulut yang sangat tinggi sekali, apalagi makan sahur, hindari. Hah? Jengkol mahal alhamdulillah tapi ketukus sih, saya yang berbagi. Keras yang pegal kasih dengan jengkol. Urus satu jengkol ini. Ringan ceramah jengkolnya, kalau pakon ceramah kecuali khotbah. Guru mau jengkol. Jengkol itu aslinya ketika dimakan asli hukum pertamanya adalah mubah.
Tiga salat di masjid itu sejadi makruh sebab jari imam waladhdallin makmum. Amin. Kuan makruh nyebar ya aslinya. Jadi jangan kita istinbat menetapkan hukum pada satu hukum. Walaupun menurut bab fikih hukum itu fi ahkamil khamsah ada 5 wajibatun sunnatun mubatun makruhatun yahrum. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi tidak apa-apa haram. Sedekah haram. Kalau ngomongin haram baik untuk TV haram. Nyekel HP haram. Ngedemak cumur rabi wong haram. Aku yang rabi wong gitu. Itu lang nyuruh. Itu lang kan istighfar tapi cumurin buah. Teger lambengnya nyor-nyor kunyur. Umpat. Makanya jangan bentar-bentar haram, bentar-bentar haram, bentar-bentar bid'ah. Ya, jangan ngomong-ngomong seperti itulah kita umat bid'ah. Kita tidak ma'alaisa fi ummati zamanin Rasulullah ummati fi zamanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatin bid'atun hasan. Kita umat yang tidak tinggal di zaman Nabi, kita umat bid'ah. Apik bener-bener ngomong bid'ah, mudah sesuai yang murid bid'atun hasanah dolar. Waktu peraga kecil mangan sendok. Rasul itu terus telu bae jadi bae. Iki bukan sendok makan karo piring. Sing dipangan sekul kurma. Hati ngomongnya bid'ah biar kita kurang asem. Laptop demen, mobil demen, motor demen, iki mi'raj ke. Terus jamnya dulu gitu. Enak nyireng romak. Kita menggerak. Sholat itu benteng. Makanya kalau sholat itu benteng, benteng pertama adalah sholat. Al-masjidu husnun. Masjid tempat apa? Tempat sholat. Sholat itu anjurannya sujud yang pertama. Maka disebut masjid. Dari kata sajadah yasjiduna masjidan, masdar. Ilmu alam ini sajadah tempat sholat, masjidu. Jadi sajadah yasjidu masjidan, masdar bentuk ketiga. Kan kalau mengaji jurumian punten. Kalau kita belajar ilmu nahwu, ilmu alam dari yang terkecil, ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna. Ana nahnu. Allah kalau ketika menyebut nahnu itu cukup disingkat nun. Rabbana atina Rabbana zallamna. Duhai Tuhan kami. Nah ini dari kata nahnu. Kerungu kedelang kita mencuci. Dan Quran yang ada kan Ustaz yang namanya isma. La ta'man wong orang juga kan muncul arane is jere bahasa kasare monyong diperhalus mencucu bahasanya yang lembut. Jadi kiai nggak boleh tolol goblok anjing babi ibu pakai ke anak juga nggak boleh. Hei anak setan neraka ngaji salah atau kode biar bener. Hei ibu setan jadi anak. Ayo nih anak ngomong anak setan. Hei ibu setan nggak kondisi bener. Lamun entong iki setan ibu gak oleh. Jurek maksudnya. Atau iya sing bener. Anak-anak mah kalau tidak disuruh juga punten bu ikut kedua orang tuanya. Mafil aba fil abba. Dengar. Baik buruknya anak-anak itu tergantung daripada kedua orang tuanya. Ada pepatah mengatakan air cucuran atap jatuh ke pelimbahan jual. Orang beda adoh karo wong tuanya. Sore orang tuanya sering ke masjid itu tanpa disuruh anak mencontoh. Ibunya suka tahajud, suka sholat duha, kelihatan subuh itu anak melihat. Maka ditularkan rasa iman, kekokohan iman kita untuk senantiasa menjadi benteng keimanan yang berkualitas. Masjid benteng. Anakan masjid adalah musola. Karena masjid ada dua dalam fikih. Ada masjid jami, ada ghairu jami. Masjid jami itu apa?
masjid besar yang dipakai sholat Jumat. Musola, gede, udah bisa deh. Jam juri, digawe sholat Jumat senajan musola kian gede udah bisa. Kudu undang Kiai Gondrong Sing Sapira selamatan yang kelewat Dustin atau yang mulai kebo. Minimalnya ngerap. Ini sholat dengan rabeg Bang Ustaz. Rabeg Firly. Dokter Sinake, anaknya rabeg. Lagi tuang bahasa Indonesia marah patara. Udah patara, maka rabeg Firly. Arhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'kwani. Sujud cukup langsung buru-buru kayak kincep. Sing bener gak nikmati duduk di antara dua sujud. Masya Allah, Rabbi firli, ampuni dosaku ya Allah. Warhamni, rahmati aku, sayangi aku ya Allah. Rahmat Allah ada 3 isinya. Tak bongkar demikian karena memang bulan Rajab itu sedalamnya adalah itu rahmat Allah wujudkan. Pertama, di pintu rahmat anzal al-maghfirah, Allah turunkan ampunan kepada setiap hambanya. Amin ya rabbal alamin. Hamba yang mana? Yang mau sujud, yang mau mendatangi masjid. Masjid ada 2. Pertama adalah masjid besar disebut jami, masjid kecil disebut musola. Itulah yang disebut goyang jami. Selain masjid jami adalah goyang jami musola ini. Jangan dianggap remeh. Sholat subuhnya nggak ada, ditanyain ketua DKM, terutama ketua DKM dulu, kan Dedi dulu yang ditanya. Jadi malaikat dek, atau kasar malaikat takut. Hari kita sini lok makang Ustaz Dedi, nggak sopan. Malaikat pun terserah nyalok ke primen. Sholat subuh berapa sholat? Saya mau nanya ke Pak Ustaz Dedi sekalian, sholat subuhnya berapa sholat? 5 orang. Karena dia jawabnya udah gemetar, jadi saya singkat aja, 5 orang sholat subuh. Insya Allah nanti penuh, keren. Ya saya doakan orang-orang Punten, Benggala Tengah, insya Allah orang-orang yang senantiasa diampuni dosanya. Bagi yang janda cepat punya suami. Bagi yang tidak punya keturunan cepat punya keturunan. Bagi yang istrinya 1 ditambahkan istrinya. Ibu-ibunya mau, Kang Dedi nggak mau. Kamu seperti ibu-ibunya juga udah amin, kurang ajar kiai siapa. Nah, jadi karena itu pertama masjid benteng. Makanya masjid itu punten dari SM makan menunjukkan tempat. Ya, Ustaz Marai mengkonon diterangkan. Aku ndawar bro, kok dia pasti nyeloke masjid. Wong masjid itu mati masjid. Ya, jadi itu isinya SMA, maka tunjukin tempat ibadah, tempat sujud, maka benteng. Yang keduanya benteng keimanan itu apa? Saya sesuai ini aja saya terangin. Benteng keimanan itu apa? Wal qiraatul husna. Membaca Quran ini bentar lagi Ramadan. Kalau kita tidak punya prepare persiapan apa-apa untuk memasuki Ramadan, ini bulan Rajab terakhir. Ibu-ibu yang masih punya hutang puasa cepat dibayar untuk puasa. Lewat tahun depan maka ibu membayarnya tetap berpuasa, ibu pun tetap bayar dia double. Hati-hati, cepat, jangan malas-malasan. Bayar. Ustaz, emang dalilnya puasa Rajab sunnah? Soheh. Riwayatnya Abu Dawud saya baca. Wa'an Mujibah al-Bahili, dari Mujibah al-Bahili, wa'an biha wa'an miha, dari bapaknya dan pamannya, dia mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di ba'da Nabi fi ba'da sanatan fa'ataku ba'da sanatan tagoyurna fil jismi. Jadi membaca Quran benteng. Lalu apalagi yang menjadi benteng? As-sawmi sunnatul husnah, puasa sunnah benteng. Makanya orang berpuasa dianjurkan Senin Kemis, puasanya Rasulullah, sahih hadisnya. Puasa Daud sehari puasa sehari tidak, sahih dalilnya. Ayam Bid 13, 14, 15 sahih dalilnya, sahih. Ayam Isud puasa saat bulan gelap. Kalau tadi ayam Bid puasa saat bulan
terang puasanya Nabi Adam 13, 14, 15 Hijriah hitungannya. Makanya ketika 15 malam ke 16-nya disebut nisfu Rajab. Begitu tiba Sya'ban nisfu setelah Sya'ban 3 nisfu malam pergantian maghribnya malam ke 16, maka dianjurkan membaca surat Yasin 3 kali. Yasin pertama adalah asyaiton min saitur salas. Yang 3 benteng daripada gangguan setan. Pertama adalah Yasin pertama adalah zatul iman, untuk menambahkan keimanan. Yang keduanya benteng daripada gangguan setan, husnul fisyaiton. Yasin yang dibaca ketiga zalbur rizki, narik rizki. Yang nama rizki bu, uang rizki, makanan rizki, anggur rizki, roti rizki, gegemblek rizki, lapisan rizki, jeruk rizki, tak apa-apa. Jadi yang terakhir tadi bentengnya itu setelah masjid baru baca Quran. Yang terakhir tadi disebut yang ketiganya? Ya, puasa. Hah? Sunnah. Ya, puasa sunnah itu benteng. Dalilnya dari Mujibah Al-Bahili, puasanya riwayat Abdul Soheh. Ustaz, yang binaan itu bilang katanya dalil puasa Rajab enggak soheh. Yang ngomong orang nggak mau puasa itu bu, itu aja jawaban saya. Nih, bacain. Makanya percakapan Mujibah Al-Bahili ditanya sama Rasulullah ketika punten ya fa'atahu ba'da sanatin, ketika setelah setahun dia nggak ketemu fataghayyurat fil jismi halatu. Mujibah Al-Bahili badannya jadi kurus. Rasulullah gak kenal. Kata Mujibah Al-Bahili, ya Rasulullah, antum ta'rifuni, apa kamu tidak mengenalku? Itu perkataan Mujibah Al-Bahili. Rasul mengatakan, mana anta? Siapa kamu? Kalau dalam ilmu man itu huruf syarat isim istifham. Ya, jadi huruf syarat isim istifham. Setiap orang bertanya pasti diawali dengan huruf man. Malaikat juga gitu ketika nanya ibu-ibu di kuburan nanti bu, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man tahuka. 4 pertanyaan itu akan ditanyai di siksa kubur. Orang yang tidak beriman kendor bibirnya untuk menjawab. Betapa banyak orang yang dia senantiasa dulunya keimanannya tidak baik, tidak menjadi benteng kekuatan daripada nilai kokohnya iman, tidak berkualitas, tidak punya potensi iman yang terbaik. Begitu di kuburan pengen dibalikin lagi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Ya Rabb, kembalikan aku sebentar saja ke dunia dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Untuk apa? Untuk sedekah, untuk bisa berbuat baik. Dia merasa rugi di dunianya, tidak pernah puasa sunnah. Jangankan puasa sunnah, puasa Ramadannya saja sering bolong, sering ditinggali. Boro-boro dia puasa Senin, Kamis, puasa Daud, puasa ayam irbit, yang terakhir ayam isud. Puasa saat bulan gelap kapan? 27, 28, 29. Ini menurut punten mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i menghitungnya genap 28, 29, 30. Dalilnya sahih. Maka kalau ada salafus salih, jumhur ulama yang kasar dengan Allah, takarub dekat dengan Allah, dia berpuasa setiap hari, itu dalilnya. Niat puasanya gimana Pak Ustaz? Itu disebut puasa ayyamid dahra, puasa sepanjang masa. Kecuali yang 5 haram berpuasa. Salah si tasrik indal fil yaumi iddain, puasa 2 hari raya. Berharam berpuasa orang 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha haram berpuasa. Tasrik haram berpuasa kapan? 11, 12, 13. Kalau tadi saya menerangkan ada bulan yang punten bilang di sisi Allah 4 bulan haram berpuasa. Dari hadis kontekstualnya Allah juga bilang di surat atau ayat 36 4 yang diharamkan. Tapi dipertegas oleh hadis Sahih Muslim bahwa yang 4 ini adalah hitungan dari Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah, baru Muharram, baru apa? Rajab. Rajabnya Rajab Mudhar. Mudhar ini dari suku di bangsa Arab Timur Tengah. Rajab Mudhar itu kapan? Hitungannya dari Jumada Tsani sampai Sya'ban. Sya'ban itu Rajabnya kelewat. Apa enggak keren? Diharamkan. Diharam dari apa? Yas'alunaka 'anil syahril haram, kita lebih kabir.
Di surat Al-Baqarah Allah menjawab itu. Wahai Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang bulan yang diharamkan, berperang di bulan haram adalah dosa besar. Tapi dalam keterangan masalah urusan bab haji, al-hajj masyru' ashhur ma'lumatun faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuq wala jidal fil hajj. Masya Allah. Tidak boleh fasik, tidak boleh rafas, berbicara birahi, bicara yang untuk menggairahkan, menghangatkan, mengundang syahwat lawan jenis. Tidak boleh fasik. Orang fasik itu di atas munafik. Jadi munafik itu puntes ada di atasnya fasik, di atasnya fasik ada orang yang Islam, tidak mau ke masjid, tidak mau ke musola, tidak mau sholat, tidak mau ngaji. KTP-nya Islam, tidak mau bermasyarakat, tidak mau dia bermujalasah di taklim, tidak mau dia menjaga ukhuwah Islam. Siapa dia yang disebut fasik? Di atasnya fasik. Ini malaikat nggak ragu-ragu menguntalin orang seperti ini. Dari malaikat, Jumri, sira menjalak di masjid kita, cemplungan dia langsung tergodok. Karena apa? Di surga itu ada alumni daripada neraka jahanam. Disebutnya jahannamiun. Orang yang pernah masuk neraka jahanam tapi masuk surga. Pantas Rasulullah menyebutkan, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, kita senang mendengarnya. Benar. Umat Rasul akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan, kata Rasul. Ditanya ke Rasulullah, "Man ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan? Siapa yang tidak mau masuk ke surga? Sahabat bertanya begitu. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dia yang taat kepadaku, yang tidak durhaka kepadaku, yang tidak durhaka kepada Allah, dia yang masuk ke surga. Dakhalal jannah. Ini kan belnya mati. Ya dia akan masukkan jaminan agunan dari Rasul, orang yang senantiasa taat kepada Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 80 referensinya jelas sekali diterangkan. Man ata'a Allah faqad ata'a Rasul. Siapa yang taat ke Allah, dia taat ke Rasul. Dia taat ke Rasul, taat ke Allah. Mayyuti Rasul faqad ata'a Allah. Qad fi'ilnya majma'nya huruf syarat istifham. Siapa yang dia taat ke Rasul, dia taat ke Allah. Banyak orang yang taat ke Allah, ke Rasulnya enggak. Orang gelem muludan, orang gelem mi'rajat, orang gelem ngeriung, jerai bid'ah, tapi sekolah medoyan kegembelanya lebih pangan, kurang asem masih mending gelem mangan, tinggalnya sing nolak. 10 tahlilan, habis dipangan, dibuang bencong merah. Astagfirullah, membuang rezeki. Bu, makanya tadi orang tuh ada orang yang kaya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak. Tuh yang ngomong tuh. Tapi rezekinya sedikit. Depositnya banyak, tabungannya, tapi sering sakit. Makanya kalau lagi banyak harta, deposit ditumpuk-tumpuk, ditabungin, jangan dikerem buang. Keluarin. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ma'arij ayat 19. Ayat ketinggian yang ada kaitannya dengan Mi'raj, Ma'arij, tempat-tempat tinggi. Ya, jadi innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keluh kesah. Kita mengeluh baik, Bu. Weh, udah baik, jemuran udah garing.
Kufur ini nggak boleh kita melulu begitu. Hujan itu rizki. Wassama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'a minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Rizki untuk kamu. Tapi kalau Allah udah baik, musni udah baik. Giliran dengan panas 7 tahun kayak kaum Sabah, gelagapan, kemarau panjang, belah bumi. Makanya sekarang Bu, iman itu penting menjadi benteng, menjadi potensi kekuatan untuk kita menyandarkan diri dan kita keyakinan kita. Wasta'inu bisabri wassalat, jadikan punten salat dan sabar itu sebagai penolong buat kami. Wa innaha lakabiratun illa khasyiyin. Makanya salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk siapa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi. Orang-orang yang zannu yakin kepada Allah. Kalau punya iman harus yakin. Jangan mancel-mancel. Karena sholat 5 waktu itu merupakan posisinya paling kuat di antara kehidupan. Sampai Rasulullah nyinggung kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mas'ul shalawatil khamsa, ada waw di sini. Kalau ngaji jurumnya itu hulil waw itu berarti jamak. Karena memang sholat jumlahnya 5 waktu. Masalus shalawatil khamsa kamasani roksi fil jasad. Kedudukan sholat 5 waktu seperti kedudukan kepala di atas jasad. Kita nyelok kepala, bahasa serangnya apa? Endas. Pintar ya anak sakit. Endas kita turun terakhir semua. Itu kedudukan sholat 5 waktu seperti kedudukan endas di badan kita. Orang lamun lagi tangannya bontong siji masih bisa urek di pasar. Tangannya lagi roro masih bisa urek. Bontong sekele lagi tangannya sekarang bisa ngengsot. Kegulingan kayak bonteng. Tapi lamun wis lagi endas melaku-melaku di pasar lama. Kabur kabeh. Sakit wong lagi endas. Kecil. Bisa jadi. Ya, saya terangin subhanallazi asra bi abdi. Subhanallazi maha suci Allah yang telah memberangkatkan. Sebenarnya kalimat asra dari kata sarra yasir, bentuk majhulnya adalah asra yusri isra'at, maka disebut isra. Dari majhul asra yusri isra'at. Diperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi'awadihi. Ini mau saya kata. Bi'awadihi. Karena besok saya ajar, dan saya berangkat. Bi'awadihi, seorang hamba. Ya, kalimat yang redaksinya singkat, isinya padat. Kalimat tasbih subhanallah di aslinya adalah lafdzul jalalah, subhanallahil ladzi adalah lafdzul jalalah Allah. Allah singkat subhanallah. Asra yasir, asra yusri isra bi abdihi hamba. Berarti kalau dikatakan hamba muatannya 2, jasad dan ruh, perjalanan spiritual ruhani. Seorang hamba bi'abdi lailan, berjalan pada malam. Kira-kira malamnya malam apa kakak? Malam Oh, makanya malam nyukur rambut bayi. Malam Jumat. Lamun tahlilan ngambil orang papa lewat sedikit telung dina, Ustaz nyatu sik dina Senin, orang papa di lewat ngambil keberkahan malam Jumat, ulang tahun anaknya malam Jumat, orang gelem mulutan anaknya bagi ulang tahunnya alam doa. Atuh iya, mulutan orang gelem anaknya ulang tahun malam selamat ulang tahun. Sehingga doa di kiai gondrong, la Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Atuh mewek kabeh. Doa bahasa Indonesia nang jengkak. Ala lagi. Boleh nanti kebaikan. Kecuali itu tetang buku dan gerang debit. Boleh pemiluan sing ana. Ya maka di situ diabdi berjalannya pada malam hari. Kapan? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa.
Ukurannya 1250 km. Masjidil Aqsa di Palestina, masjidnya namanya Al-Quds. Muhammad diapit malaikat Jibril, tumpangannya buruk. Apa buruk? Mahyatil buruk. Al-Bakun artinya jalannya sangat cepat sekali. Buruk ini jalannya adalah 186.000 mil. Kalau pakai detik adalah 300 km per detik. Orang kuat jalan. Ngerti orang dedel? Bahasa Jerman itu. Coba. Ibu Melayu dedel kayak anak toyol orang bisa menang. Dedel, saking dedel. Maupun Jeep Amerika Serikat, Jeep Rubicon, mobil sedan Ferrari buatan Amerika Serikat. Terus apa Lamborghini meledak, dorong ning langit, dan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu bayangkan 186.000 mil. Kalau pakai detik adalah 300 km per detik, itu jalannya buruk. Kamu sadar? Apa nggak dahsyat? Langsung senang kareng ngejumbul. Pikirkan, bahasa Inggris ngejumbul ini. Kaget. Ikulah buruk, badannya kayak di atasnya punten hima, di bawahnya bigol. Jadi dia ceritanya seperti itu dalam riwayat. Ya, di Sirah Nabawiyah. Di kitab Dardir pun dikatakan demikian. Ke Masjid Aqsa Al-Quds, sholat 2 rakaat. Makmumnya adalah malaikat Jibril. Rasulullah adalah orang yang menggantung wudhu, dia punya wudhu. Sudah sholat isya di Mekah, berangkat. Orang Mekah dulu sholatnya adalah sholat isyanya jam 10. Mungkin mau sholat jam 10 lah keluar. Makmumnya kecebong bunder. Melesat cuma 1 malam. Bayangkan perjalanan 1 malam. Maka dikatakan Rasul ketika sholat 2 rakaat itu sholat sunat tahiyatul masjid. Itu riwayatnya. Sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Sholat riyaya di lapangan kuno, ning alun-alun. Aduh kita lagi sholat riyaya, anak kita lagi ruang. Kita milu salat ning kana pernah milu ning kini mendem ning kini mata. Usolli sunat tahiyatul musholla. Kurang asas. Atau sholat tunang mutlak baik, bangun Arab tuh harus manjing, terus isyraq atau syurak udah bisa sholat tuh. Yang kalau nggak ngerti syariatnya kan dia sholat di lapangan itu, usul di sunat tahiyatul lapangan berkata sholat apa? Atau saya di sampingnya, atau saya kalau keluar pakai celana levis, biasa, dikucil rambut, kadang pakai topi koboi, saya kesini lewat sini, karena itu saya. Biar nggak disangka, ya kan kalau disangka selalu pakai peci, kaset, baunya wangi terus, kiai itu mas. Orang enak isi kita dengan malaikat, dosa masih wakil, puasa arang-arangan, les nari puasa si kocap sampai Ramadan menyampai itu bulan mani, doa kakek, menawi sehat badan, lagan jalan tak bagi kanan, apa memberkati tengah kabel. Bermasalah, bawa kenal sungai pas kiai tolong kita ganti puasa kiai. Niati guna itu bayar kita gitu. Jadi kita puasa sunnah baru apa nih hati lillahi ta'ala. Makanya teman Arab niat puasa, mau ibu-ibu mau puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa ayam ilbit, puasa ayam nisut, jangan diniati disebut itunya. Nawa itu semua gotik min yaumil Daud. Nawa itu semua gotik min yaumil Isnin, jangan. Niat puasanya praktis. Nawaitu shauma ghadin sunnatan billahi ta'ala. Niat saya puasa karena Allah, itu aja. Jatuh di ayam ilbit, kebagian ganjaran ayam ilbit. Jatuh tiba di Daud, kebagian Daud. Jatuh hari Senin sama Kamis, dapat kebagian puasa sunnah Rasul. Jerong bekal tengah mapit jeng udah lebih irah. Diakali nganggo ilmu apapun atau ibadah sebagai landasan dan keimanan untuk dunia akhirat. Karena amalan yang paling terindah itu amalan sholat. Sholat maka dikatakan penghulu ibadah. Bukankah baginda Nabi mengatakan awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholat.
Fa in saluhat saluhat sa'iru amali, fa in fasadat fasadat sa'iru amali. Yang awal akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jangan main dengan sholat. Tertinggal telat, ibu turu hajat tangine kawanan jam 8, itu langsung ibu umpamanya kalau nggak pengen buang air besar atau pengen buang hajat, maka ibu boleh mandi atau langsung punten yang dibersihkan adalah hidung dulu sebelum kumur. Istinsar, ngeluarin air dan hidung istinsar, kencengin. Karena setan itu semalaman nginep di lubang hidung. Pak Ustaz pancul kita pakai korongi. Lah pikirannya mengkolong bah. Setan tuh nginepnya di lubang hidung sampai di lubang telinga. Makanya lama nginep sesuai wongkol di kini tangi sholat sebaik uang. As-salatu khairun minan naum. Jodoh. Sampai kakek kencang. Waduh jodoh bedenen. Ustaz, jodoh bedenen pun as-salatu khairun minan naum atau an-naumu salatu khairun minan khair. Dibalik. Uang mak salatu khairun minan naum, ini mah an-naumu khairun minas sholat. Sholat tidur lebih baik daripada sholat. Sering kalau begitu. Umpama jangan mengakali hukum, jangan melintir hukum. Hukum kalau dipelintir rusak, halaka. Doharul fasadi bima kasabat aydin nas. Bukankah telah tampak di daratan dan di lautan kerusakan? Bima kasabat aydin nas. Karena dicampurkan adanya urusan intervensi campur tangan manusia. Hati-hati. Gempa sudah di mana-mana, tsunami sudah terjadi, longsor, gunung betus di mana-mana. Itu karena apa? Disebabkan adanya intervensi atau campur tangan manusia yang serakah. Makanya dari dalam kehidupan ini manusia diatur dan bersyariat supaya takut kepada Allah. Bukankah Allah menyebut dalam referensi surat Al-Hijr ayat 19, wal ardu madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Allah bilang wal ardu madadnaha, telah aku hamparkan muka bumi ini. Wa alqaina fiha rawasiya, dan telah aku jadikan padanya gunung-gunung. Rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan telah aku tumbuhkan padanya pohon-pohonan. Syai'in mawzun sebagai tanda mawzun, tawazun, keseimbangan. Gunung menjadi pancang, menjadi paku, menjadi tiang dalam kehidupan ini. Makanya apa? Tiang-tiang di dalam sendi-sendi kehidupan adalah sholat. Sholat itu tiang agama. Bagi siapa yang mendirikan agama. Bagi siapa yang merubuhkan sholat, yang merubuhkan agama. Di awal sudah dikatakan. Makanya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kakang teteh, masyarakat yang ada di Pegalan Tengah yang dimuliakan oleh Allah, dengan memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, perbaiki sholat kita. Jika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Hidup senantiasa diuji dengan berbagai macam masalah. Andai pun orang diuji dengan berbagai masalah, dia siap ikhlas menjalani kehidupan ini, dan senantiasa dia mencari berkah dalam kehidupan. Dengan berkah maka dia akan menjadi lillah. Untuk membaca bismillah harus akan menjadi alhamdulillah. Syukur aja. Dikasih berapapun syukur. Dinendra bisi syukur. Insya Allah nambahin segimana. Umpama rezeki kan tidak semuanya yang berupa masalah duit berupa kertas. Rezeki itu tidak kelihatan nampaknya. Suatu yang mendambakan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakim. Itulah rezeki. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hatinya orang beriman. Kalau seseorang hatinya sudah tenang, sudah tenang, dikasih berapa aja ikhlas. Diberikan ujian apa aja ridho sama Allah. Ana radin ya Rabb. Ana radin ya Rabb. Saya ridho engkau memberikan ujian apapun. Meskipun istriku sampai detik hari ini suka rewel, suka marah-marah, saya ridho ya Allah. Biar engkau yang membalasnya. Istri saya itu sebenarnya Allah pengen saya jahit mulutnya sebenarnya. Cuman ya itu urusan engkau ya Allah. Umpama ya, maka tolong perhatikan dalam urusan hal-hal seperti ini. Karena sholat legalitas yang paling utama untuk benteng keimanan. Makanya kalau tidak datang ke masjid, sholatnya di rumah saja berarti jarang berjamaah. Mending kalau dia bisa berjamaah dengan istrinya.
Kalau sholat di sini berjamaah maka pahalanya 27 derajat. Karena ini goiru jami. Afdalu sholatil jama'ati min sholatil fardhi sab'a wa isruna darajatan. Seutama-utamanya sholat berjamaah dengan sholat fardhi, sholat munfarid, sholat sendirian atau jari orang melarang sama dewekan sab'a wa isruna darajatan. Sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Ya saya singkat saja, setelah ini udah 1 jam setengah. Jadi spare waktu aja. Karena memang saya jarang ceramah sejam saja, nggak pelit waktu. Untung dengan saya. Kiai perhitungan setengah jam udah ditutup. Alasannya mau ceramah lagi ngawain. Saya bilang itu nggak alasan. Kalau mau ngaji aja. Ya, apalagi kurang dari sejam tidak menghapus dosa-dosa besar. Liwakti kafir junubin kafir. Sejam aja. Hitungannya itu. Begitu dari Masjidil Aqsa belecek melesat. Kenapa saya katakan melesat? Karena cepat. Bayangkan tadi jalannya Buruk aja 300 km per detik. Apa tidak cepat? Naik ke langit pertama namanya Raki'ah, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua, nama langitnya Faidum atau Ma'un. Langit pertama namanya Raki'ah. Langit Faidum atau Ma'un bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Itu perjalanannya kalau dihitung pakai waktu 2500 tahun. Tapi Rasul cuma 1 malam, enggak nyampe semalam. Karena subuh nyampe di Masjidil Haram sekitar jam 4 sebelum Fajr. Naik ke langit ketiga, malakut atau hari bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Itu 2500 tahun setiap pagi. Naik ke langit keempat, Al-Musakhir Az-Zakhir, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, Al-Musakhir bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit ke-6, Al-Khalisah, langitnya namanya Al-Khalisah, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit terakhir, langit ke-7, Al-Nabiyah, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapak yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi keturunan adalah Quraisy, suku Arab darah. Naik ke Rafraful A'la, naik ke Sidratil Muntaha. Maka Allah bilang, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Sidratil apa Sidratul? Ayo, Sidratil apa Sidratul, Bu? Hah? Sidratil. Ibu-ibu, Sidratul. Hah? Ai sirotoh. Wong di Fatihah. Dan langsung ke resbah Sidratil. Kamu tadi ya Sidratil Muntaha, Sidratul Rafa'u. Ya, taknya dirofakan. Ya, menunjukkan di tempat ketinggian. Makanya Ma'arij tempat-tempat tertinggi. Disitulah Sidratul Muntaha. Rasulullah mengemban amanah sholat yang tadinya adalah punten 50 waktu jadi 7 punten jadi 5 waktu 17 rakaat. Saya singkat saja. Itu 9 kali bolak-balik. Ketemu sama Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Ditegur berulang kali sampai 9 kali Rasul tidak mau lagi berhadapan dengan Allah. Karena Rasul ketika Mi'raj dari kata arroja artinya tangga, tempat naik. Arroja ini adalah penyinggungan secara bahasa istilah tempat kemuliaan, bukan tangga yang dimaksud bukan tangga petukan, tangga kemuliaan di sisi Allah. Karena kalau bukan manusia yang luar biasa tidak mungkin. Turun ayatnya Rasulullah dipanggil ke langit. Punten, Rasul dibelek dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan kotorannya dengan air jam-jam ini. Rasulullah dalam riwayat ada 3 kali dibersihkan. Pertama umur 10 tahun, ya waktu umur taklid udah perintah. Kedua waktu mau menerima wahyu umur 40 tahun. Yang ketiganya waktu Mi'raj. Kapan Mi'raj? Mi'raj itu Rasul umurnya adalah 51 tahun, 8 bulan lebih 10 hari. Tahunnya adalah 621 Masehi. Rasul lahir 570 Masehi, 71 Masehi.
Rasul meninggal 632 Masehi. Rojab terdiri dari 3 huruf Ro, Jim, Ba. Rohnya adalah rahmatu. Sayangnya Allah menurunkan ampunan. Sayangnya Allah wa may taqillah yaj'alhu makhrajan. Allah kepada orang-orang yang takwa seperti majlis taklim, seperti musola takwa ini, maka menjadi cermin keindahan keimanan, benteng keimanan. Makhrajan, Allah memberikan solusi, jalan keluar bagi siapa yang takwa kepada Allah. Ibu pernah merumur kiai orang menggali rumah BPJS Wakil. Itu karena taat. Minimalnya rajin puasa. Banyak kiai-kiai yang tasawuf nggak pernah kemana-mana. Sufi puasa aja, nyetrum ke masalah rezeki, dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Jadi kalau ibu selalu dirundung masalah, dililit masalah hutang piutang, mulai sekarang niatkan puasa. Jangan niat pula puasa guna bayar utang. Orang nyampe di Allah. Nawaitu soma bedin sunatan bil ikhlas, jalanin amalin surat Al-Ikhlas 7 kali setiap habis sholat. Kulela menayat ngamalkan bu. Kita kalau mau ngamalin segala sesuatu itu tantangannya ngantuk, tantangannya males. Apalagi ibu-ibu yang aktivitasnya umpamanya padat, udah ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin punten, cucian dan lain sebagainya, nyuci piring dan lain sebagainya. Apalagi yang aktif, itu malam bisa dirasakan ketika mau tidur, lari berboyok, lari berikat, lari endas, lari alis, lari lambing, lari kantong, lari. Gerem-gerem ya Allah, kita kan wis malaki berpati soge, mending masih berpati soge. Wis ora duwe apa kok besok mangan apa ya Allah. Jadi kita mangan asem jadi wis. Tolong ikhlas jalan kehidupan. Ya seperti Rasul, maka mengemban amanah sholat 5 waktu 17 rakaat. Turun Rasulullah ke Masjidil Haram sebelum fajar. Baru besoknya diceritakan dengan sangat dahsyat. Pertama yang menerima perintah sholat Rasul itu diceritakan kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, orang yang sangat percaya dengan perkataan Rasul. Begitu berputar-putar Abu Bakar, Rasulullah habis Isra Mi'raj naik ke langit. Sing paling jenjeng derek, sing paling percaya adalah pamannya. Siapa? Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal ada pamannya Rasul, ada juga Abu Lahab. Makanya surat Al-Lahab itu jarang dipakai ngimamin. Ya ketika dipakai sama sahabat waktu itu ngimamin, sama Sayyidina Abu Bakar ngimamin pakai surat Al-Lahab, Rasulullah yang merimis. Surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dan seterusnya jarang dipakai kecuali Ramadan pakai tarawih. Rasulullah kesibuk. Begitu merimis dan nyanyi, ya Rasulullah, tunggu kiai Rasulullah, kenapa kamu menangis? Dia ngomong, indah bi'amiha Allah, sesungguhnya pamanku adalah Abu Lahab. Meskipun dia Abu Lahab itu adalah pekerjaannya pencari kayu bakar beserta istrinya. Ya, ini Ubay Al-Kaf kata Ustaz Ubay, mohon maaf lahir batin kurang lebih dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, suaranya serak-serak basah begini karena kemauan. Dari sono jangan ada yang minta Ustadz karena dikit suaranya wis pernah dengan Allah. Ya, jadi mintalah tolong ke Allah. Wasta'inu bisabri wassalat. Jadikan sholat itu dan sabar itu sebagai penolong buat kamu semuanya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan tidak sholat, jangan tinggalkan sholat. Seberat apapun, semalas apapun, bismillah. Wis gerakin. Subuh kita bangun. As-sholatu khairun minan naum. Kita langsung Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Bangun, terus istinsaf, madoh, kumur. Cepat kita ambil wudu. Kenapa? Alasannya seberat apapun kita tetap bangun, rasa kantuk diperangi, karena itu tanda syukur kita kepada Allah. Allah memberikan kehidupan yang layak kepada kita, kesehatan dan kesempatan waktu yang salah mulia. Sampai baginda Nabi menyebutkan ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan asyati wal faruq. Ada 2 nikmat yang engkau larikan daripada nikmat itu. Pertama, sehat. Ketika sehat
kita sering lalai, kita sering mengulur-ulur waktu ibadah kita. Maka sadari, sholat adalah pintu terbaik untuk kita berhadapan dengan Allah. As-sholatu li waqtiha. Jadikan sholat tepat waktu. Kalau masih detik hari ini kita masih senantiasa menunda-nunda sholat kita, perbaiki sholat kita dengan baik. Sebab sholat adalah amalan yang akan dihisab pertama kali. Maka sholat adalah menjadi penghulu ibadah. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebih mohon maafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi sabil haqq. Nastaghfirullaha wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.